pembatasan kekuasaan presiden itu hasil tuntutan masa reformasi. Dan itu ada rujukannya di seluruh dunia, gitu, berdasar pengalaman sejarah banyak bangsa-bangsa yang lain juga, gitu, bahwa angka berapa tahun itu juga bukan angka untung-untungan juga, itu juga udah ada banyak studinya, ada banyak ini bukan kok ini. Jadi itu adalah hasil reformasi, hasil perjuangan banyak orang, bahwa kekuasaan itu memang tidak pernah merasa cukup, gitu, dan dia harus dibatasi. Dan 2 kali itu cukup. 10 tahun itu cukup untuk kita bisa berbuat atau memang tidak bisa berbuat. Jadi kalau ada wacana perpanjangan, ya menurut saya kita harus menolaknya menurut saya. Safik Ali, apa kabar, Fik? Ya, baik. Lama banget ya ketemu ya, Vino ya. Karena medsos kayaknya kita sering banget ketemu ya. Karena medsos jadi masih bisa ngelihat gitu. Oh, sekarang lagi gini, gini. Jadi nggak berasa kalau lama banget itu. Dan kalau gue inget dulu kita ketemu pertama tuh 96. Ini kaos yang masih gue pakai. Oh, iya. Sengaja gue bawa karena mungkin anak-anak sekarang nggak tahu siapa. Iya. Dipikir betting app ini. Iya, kalau generasi sekarang mungkin ini kesulitan menemukan relevansi gitu. Apa kaos gambar Che Guevara gitu. Karena di zaman anti-hero. Nggak perlu pahlawan-pahlawan. Iya, nggak perlu. Dunia baik-baik saja, nggak perlu pahlawan. Dulu gue kenal lo kan sesuatu yang aneh sih sebenarnya. Tapi kenapa dulu milih filsafat tahun 96 itu? Karena Gus Dur juga. Jadi saya kira memang Gus Dur itu saya kira sosok yang sangat mempengaruhi di generasi NU angkatanku ya. Bahkan angkatan di atasku ya. Nah, karena Gus Dur lah ibaratnya aku dari waktu itu kuliah di Jogja kan, sebelum di STF kan aku di Jogja, tapi juga kuliah cuma setahun, habis itu cuti, nggak daftar lagi. Dulu di Jogja sempat kuliahnya itu masih jurusan ini ya, yang terkait studi pesantren lah, karena perbandingan madhab. Gitu. Saya kuliah itu jurusan Fakultas Syariah, jurusan perbandingan madhab. Tetapi begitu di Jogja, saya bergabung dengan pers mahasiswa, pers Arena waktu itu kan. Jadi mulai belajar nulis, mulai ketemu teman-teman banyak yang juga membaca Prisma ya, membaca koran beragam gitu. Dan saya mulai berkenalan dengan ilmu sosial, dengan sosiologi. Nah, lebih banyak membaca sosiologi pada dasarnya dan mulai sedikit-sedikit kenal filsafat dan saya merasa ya kayaknya saya pengen lebih memperdalam filsafat. Makanya kemudian nyampe ke STF karena saya anggap STF adalah sekolah filsafat terbaik yang ada di Indonesia gitu kan saat itu. Saya kira mungkin nyampe sekarang ya. Kayaknya. Tapi kenapa lo nggak lulus? Iya, kayaknya nggak bakal lulus. Jadi lo ambil dia. Di IAIN cuma setahun kuliah. Di STF itu hitungannya udah dari semester 1 kan udah jarang masuk ya. Nyampe sama Romo Niko waktu disebut mahasiswa kapal selam. Apa tuh? Mahasiswa kapal selam. Kadang hilang kan, kadang nongol, kadang hadir, kadang enggak. Nyampe disebut mahasiswa kapal selam gitu. Karena memang juga begitu STF itu memang juga sama. Aku kan nggak ngambil mata kuliah yang memang kayaknya nggak cocok aja gitu loh. Gue niatnya belajar filsafat ini. Kayaknya kalau ikut kuliah-kuliah yang ini jadi nggak ikut. Walaupun ya akhirnya tapi mata kuliah penting hitungannya udah lulus semua lah. Mata kuliahnya Romo Magnis kan, Romo Muji. Sejarah filsafat Jerman abad 19. Iya, ya filsafat modern. Nah itu selesai semua kayak Romo Louis Lehi ya. Nah, itu filsafat ketuhanan. Nah ya pokoknya yang inilah. Itu aku ambil semua gitu. Tapi banyak yang lain itu nggak aku ambil dan nggak bisa ikut skripsi. Ya lo memahami sekolah atau kuliah itu sebagai apa, Fik? Ya buat belajar aja ya. Artinya memang ya untuk belajar biar lebih banyak mengetahui realitas ya, realitas dunia, realitas kehidupan, realitas diri juga gitu. Nah, di situ memang sejak saya di Jogja, sebelum di Jogja saya itu pernah kuliah. Oh iya. Di Institut Nahdlatul Ulama yang baru berdiri di Jepara. Itu pun saya kuliah tuh cuma bertahan 3 bulan itu. Jadi saya 3 bulan itu udah dari 3 bulan terus saya ngerasa kayaknya salah. Yes, pokoknya saya nggak menikmatinya. Saya nggak menikmatinya jadi terus saya pulang itu. Waktu ujian tengah semester ya istilahnya dulu kan Mas. Nah, saya nggak ikut, memutuskan saya nggak ikut tengah semester, saya pulang. Nah, kebetulan ada saudara yang dosen di situ. Dia dosen Yayan Semarang tapi ngajar juga. Dia ini cerita ke bapakku. Kan kalau manggil aku Mas gitu kan.
enggak kok katanya Mas Syafiq kuliah ini tapi kok nggak pernah lihat. Ketahuan orang tua. Aku ditanya bapakku. Ya Pak, nggak betah lah, pokoknya nggak menikmati, bukan nggak betah ya. Pokoknya nggak menikmati. Akhirnya ya sudah, bapakku dibiarin gitu loh. Nah, di Jogja juga sama, kuliah cuma setahun pun juga sama kayak di STF. Nggak semua mata kuliah yang aku ikut. Jadi memang kayak dari awal memang aku nggak punya proyeksi Pak, harus lulus, harus ini apa. Tapi mungkin dipengaruhi juga karena aku sejak aliyah SMA itu aku nggak punya ijazah SMA. Really? Jadi saya bisa kuliah itu karena ikut ujian persamaan SMA. Okay. Saya dapat ijazah SMA baru saya bisa kuliah. Karena di pesantrenku itu nggak ikut kurikulum negara, nggak ikut ujian negara. Jadi mungkin itu memengaruhi bahwa kami belajar, ya belajar aja nggak ada urusan ijazah pada dasarnya. Dan nggak mikir masa depan besok mau seperti itu nggak ada di kepala. Jadi ya udah kuliah, kayaknya seneng pengen sana, ya udah ke sana. Nah, kayak sama kayak STF. Untuk ke STF, wah, kayaknya pengen belajar filsafat ya, tempat belajar filsafat terbaik. Di situ lah. Ya STF kan, nah di situ kan. Nah. Di sela-sela mata kuliah yang nggak mau diambil, menyelam. Iya. Kan banyak MKDU-nya kan sama-sama kan, kampus lain kan gitu. Persis. Tapi waktu itu kan tahun 96 sampai 98 itu kan periode yang lo menyelamnya bukan karena menyelam kan, lo juga aktif di banyak kegiatan waktu mahasiswa. Itu saya aktif waktu itu karena saya ke Jakarta, terus saya kan tinggal di kelompok studi 164 ya. Kelompok studinya anak-anak muda NU itu ada. Itu yang mana? Ciputat ya? Enggak, di Matraman dulu. Oh, Matraman. Nama 164 itu diambil dari alamat gedung PBNU, Keramat Raya 164. Dan ini kelompok studi 164. Jadi kalau di Jogja ada LKIS, di Jakarta itu dulu ada kelompok studi 164. Teman-teman aktivis NU banyak ngumpul di situ. Dulu yang tinggal ada Mas Ulil Absor, Abdallah, ada Elyasa Kadarwis, ada Khotibul Umam gitu kan. Generasi sebelumnya ada Ahmad Baso. Kalau Sahal tuh Formaji Ciputat tapi sering main ke 164. Jadi tinggal di situ dan saya sambil kerja atau mengabdi di tabloid Warta NU. Nah, namanya tabloid, kita wawancara kan menyesuaikan jadwal narasumber. Ya kan? Jadi ya narasumbernya minta pagi. Ya udah kuliah cabut dulu. Kita wawancara. Kalau kuliahnya bukan kuliah yang juga memang aku kayaknya ini banget memang ya udah kalian tinggal ya, makanya nyampe ketahuan sebagai mahasiswa kapal selam itu. Tapi di luar itu kan lo juga aktif di kegiatan mahasiswa ya, waktu itu Forkot. Ya, tapi itu kan udah tahun-tahun 97 akhir ya. Nah, dari 96 97 kan belum. Baru ketika krisis moneter, ekonomi Indonesia guncang, harga naik tinggi kan, baru kemudian mahasiswa tuh mulai berkonsolidasi, ketemu antar kampus, nah itulah. Tapi itu praktis setelah krisis moneter, jadi akhir-akhir 97, krisis moneter kan Juli ya, Juli 97, barulah itu mulai kritik keras terhadap pemerintahan Orde Baru dan mahasiswa mulai saling berkoordinasi, saling berjejaring. Jadi itu tahun kedua kuliah di STF. Baru mulai ini. Waktu awal dulu bikin, kan ikut menginisiasi Forkot juga kan? Ya. Itu simpul-simpul itu terbentuk karena apa dulu, Fik? Ya, karena sering kumpul. Pada dasarnya kan di Jakarta itu kan udah ada kampus-kampus yang bisa dibilang sebagai kantong gerakan ya. Memang udah dari zaman Orde Baru tuh mereka punya komunitas-komunitas pergerakan. Biasanya yang punya komunitas pers. Ya ibaratnya kampus kayak ya UI itu punya, ada UNAS gitu Pak, ada UKI itu juga punya, ada Mustopo, ada UNJ. Ada beberapa kampus yang pada dasarnya memang dari tahun 80-an mereka ini punya komunitas aktivis. Nah, seiring dengan krisis, komunitas-komunitas yang aktivis ini sering ketemu dan ngajakin teman-teman dari kampus lain untuk konsolidasi tadi. Ngundang untuk memperluas. Ya, dari situlah kemudian ya saya terlibat di situ. Jadi sering waktu itu ikut rapat-rapat ya, mewakili STF padahal ini sendirian. Nah, jadi kalau dipikir waktu itu kan di kelas yang muslim cuma aku sama Haikal ya. Iya jadi ini aku rapat-rapat untuk urusannya demo gitu kan, ngajakin teman-teman STF mayoritas Katolik calon pastor pula kan diajakin demo gitu kan. Ini yang provokator yang karena gue ingat waktu itu selain lo yang ke Forkot dan sebagainya yang mengajak angkatan gue untuk keluar dari kampus pas kuliah, itu si Haikal. Iya. Dia ngomporin depan kelas. Aku di Forkot, dia dosen dipijar. nggak datang, lalu dosen belum datang, dia ngomporin kalian ngapain di sini semua? Kita keluar semua, akhirnya kita sama-sama tuh. Iya, aku masih ingat itu. Jadi waktu ngajakin teman-teman demo awal, dan kebetulan kan STF karena
ini apa ketua senatnya Benny. Iya. Sekarang jadi provinsial Jesuit di Indonesia. Karena senatnya dia, jadi kan tektokannya sama dia. Aku yang rapat di luar-luar, sama ada beberapa teman dulu apa, Dedi Kristanto, ada siapa itu. Nah, Benny yang mengkondisikan di kampus. Waktu demo awal tuh, awal-awal teman-teman STP ikut demo itu kan di UNJ. Itu demo pertama keluar jalan di Jakarta. Iya, UNJ ya. Iya, itu hitungan April atau Mei saya lupa. Demo keluar itu bareng BBM naik ya, seiring juga BBM naik, demo keluar bentrok. Ditembakin ya bentrok terhadap penembakan. Itu ada fighter siapa yang kena tembak. Untung peluru karet masuk rumah sakit. Aku sempet nggak enak, waduh nggak enak ini, saya ini bikin salah satu calon pastor masuk rumah sakit. Tapi kemudian itu kan Forkot punya ide yang berbeda ya, lalu kemudian bersamaan waktu yang berjalan, lo juga menginisiasi Famred kan? Ya, tapi itu perkembangan jauh. Setelahnya. Karena Famred itu kan setelah Pak Harto turun. Ya. Nah, jadi setelah Pak Harto turun itu dari zaman Habibie, sejumlah perbedaan di dalam tubuh Forkot itu tidak bisa dipecahkan kan. Oh, sama Forkotnya sendiri. Ya, antar teman-teman lah ada berbeda yang pandangan nggak bisa dipecahkan, akhirnya ya saya dan ya sebagian besar temen lah waktu itu hitungannya udahlah Forkotnya dibubarin aja, dibekukan, Pak Harto udah turun gitu kan, istilahnya gitu. Tapi sebagian temen masih pengen Forkot dipertahankan. Nah di situ karena tugas belum selesai gitu kan, walaupun Pak Harto udah turun tapi tugas belum selesai, tapi kita merasa ya udah karena udah, tapi akhirnya ya sudah, akhirnya saya dan teman-teman bikin Famred ya, Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi. Kalau Forkot itu sebenarnya kan singkatan dari Forum Kota. Itu bukan nama resmi sebenarnya. Nama resmi itu adalah Forum Komunitas Aksi Mahasiswa Sejabotabek. Jadi kalau bikin pernyataan, nggak ada pernyataan atas nama Forum Kota zaman Pak Harto. Nah, Forum Kota itu hanya sebutan. Kami biasanya kan rapat wilayah. Misal Jakarta Timur di IKIP gitu kan. Nanti kalau Jakarta Selatan misal di STN misal rapatnya. Jadi kan rapat per regional. Nah, tapi ada agenda rapat bersama seluruh Jakarta. Itu namanya Forum Kota. Nah, itu yang kami sebut sebagai forum kota karena melibatkan semua kampus di pusat, selatan, utara, barat, timur, ibaratnya gitu. Ya itu sebutan tidak resmi, tapi malah lebih di populer. Percakapan itu yang lebih populer. Tapi kalau mengacu pada selebaran atau pernyataan sikap zaman Pak Harto nggak ada atas nama Forum Kota. Baru ketika pecah Famred ada, kemudian teman-teman yang masih bertahan di Forkot itu menggunakan nama Forum Kota sebagai identitas, sebagai nama itu. Dalam perkembangan waktu kita di jalan kan, beberapa tuntutan kan terwujud, tapi pada perjalanan juga banyak hal yang nggak tercapai ya. Ada perasaan gimana waktu itu, Fik? Dan kemudian kan momen yang paling menegangkan dan serius sebenarnya kan akhirnya Gus Dur jadi presiden kemudian dilengsarkan itu kan. Momen-momen yang lo bisa punya ada beberapa momen ya, saya kira memang pasca Pak Harto jatuh turun, ketika Pak Harto jatuh, saya kira kekuatan politik ya, sosial politik di Indonesia juga terpecah dalam konteks menyikapi Pak Habibie. Persis, ya. Misal di Forkot sendiri waktu itu kan nggak sepakat. Karena dia dianggap sebagai lanjut. Nah, pokoknya kita nggak sepakat Pak Habibie itu meneruskan masa kepemimpinan Pak Harto yang masih 4 tahun hitungannya kan itu. Karena kan baru 97 kan pemilu. Nah, kita nggak sepakat. Jadi Pak, kalau mengacu pada undang-undang kemana gitu ya, kan presiden digantikan oleh wakil presiden, tapi kita menyatakan menolak. Nah, tetapi kan sebagian kelompok sosial politik menerima. Menerima Pak Habibie, apalagi dianggap representasi Islam, waktu itu ketua ICMI gitu kan, ya pokoknya ini. Jadi menerima sebagian, makanya kekuatan sosial politik di Indonesia mulai pecah. Makanya kemudian dan itu mulai muncul PAM Swakarsa. Karena banyak kelompok politik Islam kemudian pada dasarnya mengambil posisi yang di pemerintah. Pada saat itu teman-teman mahasiswa yang ini tetap menolak. Makanya bentrok-bentrok PAM Swakarsa. Awal-awal kan pada masa-masa Pak Habibie, FPI lahir ya pada masa-masa itu. Di situ bentrok, saya masih ingat kan, mau bentrok di Atmajaya, mau bentrok di Tugu Proklamasi, mau ada yang kerusuhan Ketapang gitu ya, ampun-ampun meninggal itu. Itu pada masa itu dan nyampe peristiwa Semanggi, sidang istimewa. Jadi pasca Pak Harto ada beberapa peristiwa penting saya kira memang proses itu pembentukan PAM Swakarsa, kemudian Semanggi yang penembakan
banyak korban. Nah, tapi kemudian kalau ada pemilu, ya kan? Pemilu yang mungkin titik kompromi yang diterima oleh hampir semua pihak. Walaupun dulu kalau teman-teman di mahasiswa itu kita itu ibaratnya masih kurang ikhlas kalau pemilunya yang menyelenggarakan pemerintah yang sekarang ada yang waktu itu kan ada komite independen lah. Ya, gitu. Kalau dulu itu ibaratnya ada Komite Nasional Indonesia Pusat penyiapan kemerdekaan. Nah, tadi panitia penyiapan reformasi itu harus diisi orang-orang yang di luar pemerintahan. Di luar ini. Tapi oke, akhirnya dinamika politiknya semua kelompok setuju pemilu 99. Ya udah akhirnya pemilu. Partai-partai tumbuh banyak ya gitu. Waktu itu aja kita kan masih demo-demo menuntut pembubaran Golkar kan. Ya, walaupun dui fungsi ABRI udah dibatalkan, enggak lah. Soeharto udah turun, Golkarnya masih nih. Tapi Golkar masih. Jadi kita masih demo-demo itu mau di Slipi yang kantor Golkar itu mau yang di Cikini. Nah, itu masih ini itu. Nah, sampai pemilu kemudian Gus Dur jadi presiden. Dan kemudian ya kita tahu bahwa Gus Dur akhirnya juga tidak menjadi presiden dalam waktu 5 tahun. Nah, jadi itu ya peristiwa-peristiwa penting saya kira yang terjadi pada masa itu. Soal pelengseran Gus Dur yang membekas di Safik itu aku sering dengar. Ya, apa yang punya relasi khusus itu? Saya kejatuhan Gus Dur sangat berdampak besar ya buatku. Waktu itu saya sempat sakit, mungkin hampir 1,5 tahun pada dasarnya. Hitungannya, ya kalau dokter mungkin istilahnya kayak psikosomatis gitu ya. Jadi saya tinggal menjauh dari Jakarta ke arah Jatiwaringin itu sejarahnya. Itu pada dasarnya juga dalam konteks-konteks itu. Jadi memang saya punya problem ibaratnya, misal ya dulu kan sering banget ya harus keluar kota ke teman-teman kan, ke Malang, ke Surabaya, ke ini apa. Saya kalau mau ada acara gitu kayaknya berat jauh keluar kota, tapi saya nggak gitu pengen gitu ya. Tapi itu kayak kewajiban gitu ya, kewajiban pergerakan gitu ya. Udah jalan ya. Itu ada titik ketika saya udah parah waktu itu kan. Itu saya sakit. Jadi saya demam beneran. Jadi saya udah bawa tas dari kos-kosan ke base camp nunggu kereta malam gitu ya. Saya udah nyiapin, udah niat berangkat, tapi begitu jam 5 itu saya demam beneran. Demam beneran, akhirnya saya batal berangkat. Tapi begitu batal berangkat itu saya sembuh baik-baik aja. Itu kayak anak, kalau dengar cerita katanya anak kecil yang mau sekolah sakit gitu ya. Tapi dibolehin nggak sekolah, sehat gitu lah. Itu udah kayak gitu gejalanya. Nah, kemudian juga saya sering punya problem di kepala, kayak narik semua, kayak kenceng gitu lah. Sampai narik semua, kadang-kadang kalau pengen ngerasain kepala di jedot-jedotin tembok kecil-kecil tuh kayak untuk pengen ngerasain kepala. Bapak kepala masih ada? Ya kayak masih dia, karena kayak tebal semua, kayak otot narik semua, kayak nggak ini. Dan ya saya mengalami itu lama, ya sempat ke dokter beberapa, tapi kayaknya nggak ini. Tapi waktu itu saya mulai mengulangi ini ya, ibaratnya mengatur aktivitas ya. Tapi karena ketemu dokter, jadi udah ke beberapa dokter, ke rumah sakit di ini aja, tapi nggak bisa dijelaskan lah penyakitnya apa gitu. Ada yang bilang mau lever, tapi kan terus nggak inilah. Saya ketemu teman waktu itu yang dokter yang memang pinter gitu, pinter dan plepuk gitu kan. Ditanya udah ke dokter apa? Ya ada yang bilang lever apa itu dia dong saya, karena dia merasa pinter, nggak mungkin gitu. Terus saya ketemu seorang profesor UI, dokter tapi dia profesor. Itu diajak dulu ada temen lah dekat juga sama Gus Dur, dekat teman Nurkolis Majid dulu temen ini. Saya diajak ke dokter ini, lupa saya namanya, Dr. Indra atau siapa. Waktu dokter ini meninggal ditulis kok sama Kompas, memang dokter bagus. Akhirnya diperiksa, ditanya udah berapa lama, bla 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 bla. Dijawab, ya kamu nggak sakit. Tapi kalau kamu terusin gaya hidupmu, kamu mati di jalan. Digituin aku. Kalau kamu terusin, kamu mati di jalan. Kenapa dok? Gitu kan? Ya karena kamu hidup menantang alam. Jadi memforsir tubuh dan pikiran melampaui kapasitasnya. Gitu. Dia udah memeriksa, nanya segala macam, makan berapa kali, minum berapa banyak, tidur jam berapa, bangun jam berapa, kalau habis bangun tidur ngapain, gitu. Dia kesimpulannya gitu. Memforsir dan menggunakan tubuh di luar memforsir tubuh dan pikiran melampaui kapasitasnya.
Jadi kalau diterusin bisa meninggal. Nah, gitulah ya. Belakangan gitu ada cerita orang lembur 3 hari gitu yang meninggal. Ya mungkin saya dapat penjelasan itu. Akhirnya disaranin saya dikasih obat cuma dikit itu. Saya tebus di apotek murah banget kok, nggak nyampe 100.000, 3 jenis itu. Kayaknya satunya obat penenang. Tapi dikit, cuma berapa kali udah. Terus saya disaranin ya tidur cepat. Nah, bangun tidur, mau sarapan walaupun sarapan kacang hijau gitu istilahnya dibilang gitu. Olahraga dikit dan pokoknya dijaga. Ya udah, saya waktu itu tinggal di Jatiwaringin mulai tinggal di Jatiwaringin. Dan itu mulai pemulihan. Karena kan saya sebelum tinggal di Salemba Matraman. Ya, yang pusat jam berapapun disamperin temen. Oh gitu iya kan. benar. Kami punya base camp kontrakan yang itu nggak pernah sepi. Obrolan nggak pernah berhenti. Terus saya punya kos-kosan juga. Walaupun saya pulang ke kos pun disamperin temen tetap gitu kan. Jadi nggak bisa istirahat. Jadi kalau teman ya aktivis kan ngobrol. Tidurnya betul. Bukan karena tidur ya, karena kecapean ketiduran. Istilahnya. Nah, seperti itu. Saya mulai pindah ke Jatiwaringin, membuat orang yang mau mendekat jadi ada jauh hambatan. Kan, jauh banget. Dulu itu Jatiwaringin itu berasa memang jauh banget dari Salemba, dari Matraman. Saya mulai itu tidur lebih cepat. Walaupun susah. Untuk tidur lebih cepat susah banget. Saya dulu strateginya mulai dari zaman VCD ya. Saya itu bisa nonton film dua dari film Jenen ini nyampe ketiduran itu. Kalau enggak pikirannya nggak bisa berhenti. Untuk menghentikan pikiran lebih sulit daripada menghentikan tubuh. Kan? Kalau tubuh kita ketemu sofa, ketemu tempat tidur kita bisa geletak. Tapi kalau pikirannya menghentikan pikiran jauh lebih sulit. Nah, udah terkondisi seperti itu. Butuh waktu yang lama. Tapi akhirnya saya ikuti saran dokter itu benar. Hampir 4 bulan saya praktis mengurangi itu. Pokoknya jam 8 saya nyampe kos-kosan udah. Jam 8 malam. Biasanya pulang malam, biasanya nggak inilah ya. Nah, jam 8 saya pulang mengkondisikan udah nggak ngapa-ngapain. Pokoknya merilekkan diri biar lama-lama bisa tidur lebih cepat, bangun olahraga sedikit dan sembuh. Alhamdulillah sembuh. Yang nyampe sekarang nggak banget. Dan peristiwa itu sekaligus menurut saya secara politik membuat saya lebih ikhlas. Nah, jadi bahwa kejatuhan Gus Dur itu membuat saya bisa mengikhlaskan politik apapun sepertinya. Jadi tapi kan butuh waktu yang panjang tuh. Oh iya. Ada ketemu dokter itu ya. Nah di situ karena kan itu udah peristiwa ya buat saya itu ya berdampak besar tadi kan. Gus Dur satu sisi figur di NU yang banyak punya pengaruh di generasi saya ya, generasi NU seperti saya. Yang kedua juga Gus Dur itu juga figur pergerakan, ya kan? Buat orang-orang di luar NU, Gus Dur ketua Fordem, gitu kan? Hampir semua aktivis pro demokrasi ya kenal Gus Dur. Nah, dekat sama Gus Dur. Ketika Gus Dur yang juga figur yang penting buat saya sebagai generasi NU, tapi sekaligus figur yang sangat berpengaruh buat saya sebagai orang pergerakan gitu. Itu aja berakhir seperti itu, jatuh dengan sangkaan yang itu ya dengan saya sakit itu baru berasa gitu ya. Ini tapi membuat saya ya lebih ikhlas secara politik. Maka terkait perkembangan pasca itu, apapun di politik ada ini apa, kayaknya berpengaruh tentu saja. Misal kadang kekecewaan masih ada, kejengkelan atau kadang-kadang masih terbit kemarahan kalau ada realitas yang itu. Tapi saya kira saya jauh lebih mampu memanage-nya ketimbang masa-masa sebelumnya. Di situ. Jadi lebih bisa mengikhlaskan diri lah. Karena juga satu sisi ya Indonesia kan tidak di tangan kita gitu kan. Di tangan orang banyak, bukan di tangan orang per orang. Baik atau buruk, apa yang terkait dengan KPK, apa yang terkait dengan undang-undang A, B, C ini saya pikir ya yang penting kita udah melakukan apa yang semestinya kita lakukan. Tapi bahwa hasilnya mungkin kadang tidak sesuai ya kita mungkin nggak harus membatinkan dan membuat badan kekecewaan itu yang itu akan memukul diri kita, menusuk diri kita. Nah, jadi saya lebih bisa memanage kekecewaan terkait ekspektasi politik, ekspektasi Indonesia, tetapi gimana caranya tetap tidak berhentilah bagaimana kan? Nah, di situnya. Tapi untuk menjaga tetap energi melakukan perubahan, perbaikan itu lalu punya kemampuan untuk mudah mengikhlaskan, gimana, Fik? Masih punya ya kalau energi ya karena saya nggak merasa itu semua kayak sesuatu yang berat yang harus saya perjuangkan ya. Saya satu sisi ya menikmati hidup di dunia di lingkungan teman-teman yang ya isinya memang curhat persoalan gitu.
udah curhat persoalannya yang dicurhatkan negara gitu kan, nggak bisa kita pecahkan. Kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau persoalannya pribadi, nggak punya duit gitu loh, nggak punya duit dan gue masih punya nih, nggak cukup nanti temen siapa lagi ibaratnya gitu kan. Kalau persoalannya masih pribadi kan menyangkut cuma beberapa orang aja, mudah. Udah negara. Nah, gitu kan. Tapi kalau menyangkut persoalan negara gimana kita mau memecahkannya gitu kan. Istilahnya. Tapi ya lebih bisa. Artinya ya menyadari memang ya tugas itu kayak ya tugas kebangsaan. Ketika negara berdiri atau bahkan nggak ada negara sekalipun lah ya dalam sebuah lingkup organisasi politik, sistem politik yang lebih kecil pun, kita kan pasti dituntut untuk bertindak sesuatu terkait lingkungan kita kan. Jadi itu udah tak terelakkan. Itu kayak panggilan kan? Iya, betul. Ketika kita hidup, ya itu udah tak terelakkan. Politik itu praktis kita nggak bisa mengelaknya. Nah, di situ. Ya udah itu kita jalani aja. Kita apa yang masih bisa kita lakukan yang kita kira-kira bisa mempengaruhi agar politik itu berjalan ke arah yang baik, ya itu kita lakukan. Tetapi kita tuh harus menyadari bahwa ada banyak faktor. Indonesia ini udah 70 tahun lebih, dan memang masalahnya nggak kelar-kelar. Tapi juga bukan hanya Indonesia. Negara-negara bangsa, Eropa sekarang yang dulu dianggap demokrasinya udah baik juga ini. Amerika sekarang kayak gimana gitu kan. Artinya ya itu PR hidup kita sebagai warga negara. Mau dihindari juga nggak bisa gitulah. Apalagi memang mungkin aku, Wisnu kan udah ada di lingkungan gitu kan. Kita di lingkungan teman-teman yang seperti itu, di lingkungan pergerakan, di lingkungan jurnalis, di lingkungan apa yang nggak bisa. Ya artinya ya dijalani aja. Keikhlasan itu muncul karena kesadaran bahwa banyak hal terjadi di luar kendali kita. Ya. Saya kira itu. Jadi sejak saya sakit juga saya mulai bisa melihat lah tidak membebankan PR itu pada diri sendiri gitu kan. Kalau zaman muda itu kan masih pokoknya ini dunia harus berubah gitu. Bukan zaman muda ya, sekarang juga masih muda ya. Zaman sebelum sakit mungkin kita ibaratnya kan ini ya generasi pemarah lah ya zaman itu ya. Kita yang memang beres rasanya. Ya ibarat bukan hanya lempar-lempar batu sama polisi tentara tapi lempar molotov gitu ya. Istilahnya gitu. Jadi kita generasi yang memang generasi pemarah pada zaman itu, walaupun marahnya beralasan. Ada banyak alasan untuk marah waktu itu di situ. Tetapi memang pasca sakit saya juga karena istirahat beberapa lama itu ya proses berpikir, ngerasain tubuh juga. Saya nyampe level yang ngerasa tidur yang bener, yang berdampak buat tubuh saya itu begini, begitu. Itu sampai pada masa itu saya menemukan cara recovery tubuh saya yang paling baik itu tidurnya gimana. Nah, kayak gitu, dan itu masih berdampak sampai sekarang. Saya bisa ngerasain tubuh saya dengan lebih baik. Jadi kalau tubuh saya udah agak gimana itu kayaknya tubuh saya udah ini. Saya mungkin istirahat, jadi nggak nyampe parah. Nah, itu efek yang 4 bulanan menerapi diri sama konsultasi dokter tadi. Tapi juga ya tadi itu juga momentum saya melihat lebih gede gitu kan. Perjuangan demokrasi Gus Dur aja yang kesalahannya tidak jelas, gitu kan? Jasanya dalam konteks reformasi Indonesia itu besar, jasanya dalam konteks penguatan civil society itu besar, itu aja bisa jatuh atau dijatuhkan seperti itu. Apa yang mau saya harapkan dari politik Indonesia? Ya udah kita jalani, jalani bahwa mungkin kita punya tanggung jawab sosial yang harus tetap dikerjakan karena memang ya saya menjadi aktivis kan juga dipengaruhi. Saya hidup di kampung yang satu RT saya itu ya umumnya miskin lah gampangannya. Saya ketika kuliah pertama aja saya menyadari, oh iya ya, saya ini dari lapisan kelompok masyarakat yang pada dasarnya miskin. Saya itu pernah satu kamar sama temen yang 1 bulan saya kirimannya 40.000, teman saya 150.000. Kan bedanya jauh. Bukan soal ini, walaupun dengan 40.000 ya bener-bener untuk makan doang. Untuk bisa beli buku akhirnya belajar menulis itu. Jadi tiap minggu harus meresensi buku agar dapat honor, bisa buat beli buku. Nah, itu. Tapi saya merasa bahwa saya yang hitungannya di kampung relatif makmur ketimbang tetangga-tetangga, itu pada dasarnya pada saat itu berada dalam struktur sosial yang di bawah dalam konteks Indonesia. Saya melihat teman-teman saya kuliah pada bawa motor. Saya bingung. Sekaya apa dia anak kuliah aja dibawain motor, karena bapak saya aja motornya ibaratnya motor agak tua gitu, istilahnya kayak gitu. Nah, itu juga saya mungkin memanggil untuk kemudian
membaca banyak buku sosial politik, kenapa itu semua terjadi, akhirnya mengenal istilah namanya kemiskinan struktural, bahwa kita miskin bukan karena kita malas, bukan karena apa, orang-orang kampung saya rajin-rajin, habis subuh udah ke sawah, dan mereka nggak pernah lah namanya ongkang-ongkang, lah, seperti gaya hidup priai gitu. Nah, tetapi ya mereka nggak akan makmur, ketika sistem sosial ekonominya nggak berubah, nah, mereka dimiskinkan oleh struktur. Nah, makanya dulu kita kan dalam studi sosial disebut kemiskinan struktural itu karena itu. Saya mulai mengenal itu dan makin terpanggil untuk terlibat lah, dan kemudian kamu teman-teman yang mungkin satu ide, punya kemarahan yang sama, ya. Dan energinya sebenarnya saling menyupport ya. Ya. Karena keprihatinannya sama, hal yang dihadapi sama. Ya betul ya, kita kan pada dasarnya manusia kan tidak pernah sepenuhnya itu hasil bentukan diri sendiri, refleksi diri pribadi. Saya kira manusia ya mungkin mayoritas ya bentukan oleh lingkungan tempat dia hidup, lingkungan terdekat, lingkungan terintensnya. Nah, dia berdialektikanya paling intens dengan siapa ya, pasti akan pengaruhnya akan kelihatan. Akan membentuk dia sendiri. Akan membentuk dia gitu. Kita yang kuliah di STF yang mungkin bentukannya juga lain dengan teman-teman yang kuliah di Trisakti kan gitu. kita bisa merasakan itu gitu kan. Artinya karena dialektika intens kita ya kita ada di STF gitu kan. Di UI nanti beda lagi gitu loh, di Atmajaya beda lagi, di mana beda lagi ya. Tapi justru karena terkoneksi itulah memperkaya masing-masing kan ya. Betul. Terus perjalanan Safi kan ngurus sesuatu yang kemudian berdampak pada peran sekarang di PBNU ya. Di Gus Durian. Ini kan fase yang lain lagi nih setelah sembuh dari sakit yang memaksa badan dan dari tugas badannya itu, terus kemudian masuk sini. Ya kalau NU kan memang ya saya dari kecil hitungannya kan ya sekolahnya di madrasah sampai Ali aja nggak punya ijazah itu tadi kan. Bapak saya juga alumni pesantren gitu kan. Jadi ke Jakarta saya memang aktif di tabloid Warta NU. Jadi waktu ada tabloid Warta NU kantornya di gedung PBNU itu dari 96 itu saya aktif di sana. Di Keramat itu ya. Di Keramat Raya. Itu masih PBNU masih gedung tua, masih 2 lantai gitu. Aktif di situ, tapi kemudian sambil demo-demo sebenarnya itu kan, karena itu tabloidnya dulu 2 minggu sekali kalau nggak salah. Keluarnya. 2 mingguan. Nah di situ terus sempat demo, sempat kemudian tabloidnya mandek. Saya lupa tahun berapa itu. Mandek. Terus saya praktis nggak gitu aktif di NU, karena ruang untuk jurnalistik di NU ini saya banyak aktif ya di 164, di P3M waktu itu, Pusat Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, membantu di situ, ngelola majalah juga, ada majalah Halakoh namanya gitu untuk kalangan pesantren di situ. Sampai kemudian era digital internet itu mulai ada satu senior namanya Mas Abdul Munim DZ. Waktu itu dia juga aktif di LP3IS, jadi pada dasar aktivis juga, melek politik lah ya, aktivis melek politik, terus ngajak ngobrol, Mas Munim ini diminta menghidupkan LTN, Lajnah Taklif wan Nasr, ya Departemen Kominfonya NU lah, gampangannya, penerbitan dan medianya NU. Akhirnya ngajak saya ngobrol, Fik, ini waktu itu zaman Pak Hasyim Muzadi, diminta ngidupin ini nih. Ya wis Mas, kita hidupin. Akhirnya kita hidupin lah. 2000-an awal ya. Itu 2003. 2003 akhirnya udah kita bikin yang online. Waktu itu webnya dibikinin oleh teman-teman UI. Nah, gitu dibikinin, akhirnya redaksinya kita susun. Ya udah, dari situ mulai bikin NU online. Nah, yang sampai sekarang. Ya awal-awal ya orang NU nggak ada yang baca karena zaman itu orang NU nggak punya akses internet. Iya benar, karena 2003, di lapisan paling bawah kan. Iya, orang NU ide mayoritas mustatafin generasi. Nggak punya telepon kabel di rumahnya kan, sangat sedikit lah saya kira orang NU yang punya telepon kabel pada zaman itu. Nah sementara untuk berineta harus punya telepon kabel kan, nah Telkom 2003, handphone belum ada waktu itu. Jadi ya kita membuat website, tapi yang baca ya bukan orang-orang NU, yang baca dulu malah orang-orang ya kayaknya afiliasinya ke PKS atau HTI, karena sering dibully kita web kita. Web kita itu dulu kan udah ada kolom komentarnya kan. Jadi pembaca tuh suka ngebully NU online. Karena yang baca itu orang-orang, jadi bukan orang NU. Kami merasakan bully-bulian kayak gini tuh. Itu udah dari zaman awal bikin NU online. Nah, di situ kan. Nah, itu udah ngerasain nyampe akhirnya ada kiai komplain, kok banyak orang ngomongin jelek NU di webnya NU, dipikirnya kita-kita kan yang ini. Padahal itu kolom komentar yang open. Akhirnya kolom komentarnya kita moderasi. Kita moderasi, nyampe levelnya ditutup kolom komentarnya. Udah, apalagi setelah sosmed kan, orang bisa komen di sosmed tadi ini.
Ya awalnya orang NU nggak ada yang baca, nyampe tahun 2010 aja ibaratnya saya diceritain teman-teman kalau mau wawancara Kiai NU kan, kalau ada pertemuan gitu kan, itu. Dari mana? Dari NU Online. Ini kok ada lagi NU Online, apa lagi gitu? NU Online itu apa? Internet ya iya. Nggak ngerti juga internet itu apa gitu, ngertinya Ethernet gitu. Gitu. Kalau Kiai kan waduh, internet itu apa ya? Aku ngertinya kayak Ethernet. Jelasinnya kan susah. Internet itu apa? Dia nggak punya akses internet situ, memang. ya. Nah, jadi ada masa kami mengalami bahwa kami membuat media di mana dimaksudkan untuk menjangkau jamaah kami, tapi jamaah kami nggak punya akses. Nah, di situ baru kemudian ya 2009-2010 lah, baru relatif kan mulai ada handphone murah. BlackBerry waktu itu. Ya, BlackBerry, smartphone murah, terutama Android, smartphone Cina. Nah, di situ. Baru kemudian ketika orang-orang NU punya akses internet karena maraknya handphone, smartphone yang lebih murah ya, dari Cina itu, mulailah. Baru NU Online tuh dapat pembaca dari Surabaya, dari kantong-kantong NU tuh lebih banyak. Sebelumnya ya Jabotabek. Baru mulai NU Online dikenal dan ya nyampe sekarang saya kira mungkin menjadi website keislaman yang paling banyak dibaca orang di Indonesia ya, trafficnya paling tinggi. Nah di situ sekarang juga udah ada aplikasi yang juga ya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar Muslim ya, mulai reminder sholat, kiblat, penghitung zakat, Quran, gitu-gitu kan, doa-doa ya macam-macam lah gitu-gitu. Proses waktu kemudian kan awal-awal meniatkan media ini untuk audiens NU ya? Ya, tapi pada dasarnya. Frustasinya gimana? Ya sebenarnya sih nggak frustasi ya. Orang NU ini saya kira memang ini jarang yang frustasi, jarang mudah frustasi. Dianggap ya, gitu. santai aja. Jadi satu sisi orang NU itu kan gimana ya? Ibarat kita punya ya benar udah tawakal, udah ikhtiar ya, tawakal ya, udah ikhtiar tawakal gitu. Jadi orang NU itu kan jarang men-set goal gitu ya. Nah ini bedanya. Jadi orang NU itu memang sesuatu ini baik harus dikerjakan. Banyak pesantren dibangun, baru berapa puluh tahun baru jadi. Baru generasi anaknya baru jadi. Ya udah dikerjain aja. Istilahnya gitu. Yang penting aktivitasnya jalan. Apakah impact-nya besar atau kecil urusan lain. Gitu kan. Ibaratnya kalau guyonnya, kalau impact-nya gede-gede nanti kamar kita di surga kegedean gitu. Bingung gitu. Jadi juga nggak ada frustasi. Relax aja ya. Relax aja ya, pokoknya jalan. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan, tulisan-tulisan apa yang harus kita sediakan sebagai tabungan. Karena kita tetap percaya bahwa pada titik tertentu nanti ini perkembangannya tak terelakkan, hanya soal waktu. Nah, waktunya itu 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun kita nggak tahu. Yang tadi bikin pesantren itu ya. Betul. Dan yang penting kita juga nyiapkan generasi, nyiapkan kader di bawah kita. Sekarang misal di NU Online tuh ya yang aktif udah teman-teman udah 3 generasi di bawahku, udah 3 kali pergantian redaksi. Nah, di situ. Jadi yang nggak ada frustasi, mau dibaca, mau kagak. Jadi di NU juga nggak ada target kan. Pokoknya harus nggak ada, udah nggak ada. Punya website saya udah seneng dulu. Ini kebayang juga, aku baru dapat pemahaman soal gitu aja. Repot itu salah satu ungkapan yang membuat orang NU juga punya kemampuan menghadapi situasi ya. Betul, makanya saya pikir kalau orang NU yang stres atau depresi apa itu kayaknya angkanya kecil. Karena way of life-nya, Weltanschauung hidupnya gitu ya, paradigma hidupnya berbeda. Bukan seperti manusia-manusia modern yang kita kenal kalau kita belajar filsafat, yang harus rasional, yang instrumental, instrumental reason, kan jelas, timelinenya jelas, targetnya apa, ininya apa. Itu proyek modernitas lah. Nah, itu proyek modernitas. Nah, kebetulan kan kita udah belajar filsafat yang nggak harus percaya amat sama proyek modernitas. Bahwa itu tak terelakkan, tapi kita tidak harus ini mengadopsinya, embracing all values-nya ke dalam diri kita. Ya, kan gitu. Artinya ya ketambahan itu ya di situ. Tetapi saya kira memang paradigmanya beda. Tapi yang ya kita juga punya prinsip yang penting kan bahwa kita harus lebih baik dari tahun ke tahun. Ya. Kita harus lebih baik dari tahun ke tahun. Artinya tahun depan harus lebih baik dari yang sekarang. Nah, gitu kan. Kalau ada perkembangan baru, ya kita harus adaptif, harus peka, terbuka dengan perkembangan baru. Karena di NU kan juga mengenal istilah kan, al-mukhafadatu alal qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi memelihara yang lama yang memang baik. Dan mengambil yang baru yang memang ya lebih baik. Nah, kayak gitu. Jadi ada kesinambungannya. Jadi dalam konteks misal NU disebut sebagai kaum tradisional kalau zaman dulu gitu kan. Ya karena dia
memelihara tradisi, mempraktekkan tradisi dan segala macam. Tetapi NU juga punya prinsip yang pada dasarnya sangat open dari dulu. Generasi NU dengan mau kitab-kitab yang ditulis pada abad 300 abad yang lalu, mau buku-buku yang masa kini pada dasarnya ya open di situ gitu. Jadi ya nggak ada istilah frustasi, ya dijalanin aja ya. Kadang-kadang menertawakan diri juga istilahnya gitu dengan cerita-cerita di situ, dan ya itu mungkin yang membuat justru nggak berhenti karena energinya terjaga ya. Aku sering ingat ini Gus Dur bilang melawan dengan lelucon, itu kan juga salah satu menjaga energi supaya kita nggak mudah kecewa ya. Ketika yang dihadapi tidak sesuai dengan harapan kita, kita masih punya energi untuk besok lagi. Ya apalagi Gus Dur ya, Gus Dur kan juga punya guyonan gitu kan. Kalau dicurhatin ada masalah kan ditanya, kira-kira masalahnya bisa dipecahkan atau tidak? Ya bisa sih Gus. Ya kalau dipecahkan ngapain nyampe pusing? Bisa kan? Nah gitu. Lah terus kalau ditanya bisa dipecahkan? Kayaknya susah, nggak bisa Gus. Lah kalau nggak bisa dipecahkan ngapain dipikirin? Kan gitu. Itu kan Gus Dur tuh bisa aja gitu. Jadi masalah kalau nggak bisa dipecahkan ngapain dipikirin? Ya biarin aja. Kalau punya temen yang bisa mikirin, terserah dia yang mikir, jangan kita gitu. Kita cari temen yang mikirin, jangan kita yang mikirin. Wong kita di kepala kita udah nggak kebayang memecahkannya. Nah, tapi kalau kita yakin itu bisa dipecahkan, ya jangan terlalu frustasi juga. Nah, kan ada banyak situasi yang memungkinkan persoalan itu bisa dipecahkan kan. Nah, di situ kan akhirnya balikin lagi. Iya, jadi ya agak enteng-entengan lah. Agak enteng-entengan. Dan kemudian Syafiq merawat ide-ide atau gagasan dari Gus Dur itu membentuk Gus Durian itu artinya. Ya, kalau Gus Durian itu kan sejarahnya waktu itu ya Mbak Lisa ya. Saya mulai kenal Mbak Lisa, mulai sering bareng, dan Mbak Lisa juga punya concern besar terhadap misal nasib Ustadz Afin dan kemudian nasib minoritas ya, minoritas yang powerless. Nah, di situ dan kita udah sering ngobrol, kita udah sering diskusi, dan kemudian ada peristiwa Cikesik. Penyerbuan kepada komunitas Ahmadiyah yang nyampe ada korban jiwa ya. Waktu itu berapa orang meninggal ya, 3 atau berapa ya, 2 atau 3 saya lupa bersih, nyampe meninggal lah. Itu kan membuat kita semua berkumpul. Nah, kita menyaksikan kelompok-kelompok yang garis keras, yang bawahnya dia memaksakan kebenaran dia sendiri pakai kekerasan. Nah, kita mulai gelisah, dan Gus Dur udah nggak ada. Kalau ada Gus Dur, ya Gus Dur pemberani, dan dia pengaruhnya cukup kuat ya. Kita ini anak-anak muda yang nyalinya mungkin juga nggak sebesar Gus Dur gitu kan, atau pengaruhnya yang jelas juga nggak sebesar Gus Dur. Pasti, ya. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, kita ngundang teman-teman. Kita undang teman-teman yang pernah bersentuhan sama Gus Dur, ngobrol ini. Akhirnya kemudian waktu itu memang saya usul kayaknya forum ngobrol-ngobrol ini bisa dibikin rutin. Dibikin rutin, ya. Akhirnya kita bikin rutin di Wahid Institute ya, di Matraman, di rumah Gus Dur zaman kecil ya, peninggalannya Kiai Wahid Hasyim. Akhirnya udah bikin rutin di situ, dari situlah terbentuk kemudian nama itu jaringan Gus Durian, karena kemudian teman-teman di kota lain meniru, membuat forum yang sama. Jadi teman-teman yang punya concern terhadap keberagaman, toleransi, terus minoritas lemah gitu kan, Ustadz Afin itu membuat forum-forum yang sama di berbagai kota, dan organik banget berarti itu ya. Iya, dan organik, dan kebetulan banyak. Jadi banyak yang nanya, boleh nggak bikin ini? Ya boleh aja. Wong pengen menghidupkan Gus Dur, menghidupkan gagasan Gus Dur, dan kalau bisa juga menghidupkan perjuangan Gus Dur atau menindaklanjuti perjuangan Gus Dur. Nah, akhirnya itulah terbentuk Mbak Lisa Wahid sama saya dan beberapa teman yang lain yang awal ya, dan banyak anak-anak muda. Itu akhirnya dari situlah terbentuk yang jaringan Gus Durian sampai sekarang. Gitu. Sekarang udah 100 kota lebih. Beberapa ada komunitas di luar negeri juga gitu. Nggak cuma anak NU yang ikut, banyak juga yang di luar NU ya. Kristen, Katolik, yang punya Buddha, concern terkait dengan isu-isu itu ya. Tadi apa soal minoritas yang minoritas ya, Ustadz Afin ya gitu ya. Tema-tema yang diperjuangkan Gus Dur kan ya kemanusiaan, keadilan sosial kan gitu-gitu. Lalu kemudian kan ada tahap Syafiq menjadi ketua PBNU nih. Dan ini kan gue lihat dari list nih ya. Ini nggak ada gelar agama, nggak ada gelar akademis, paling muda, awet-awet. Itu gimana ceritanya? Saya kayaknya satu-satunya ketua yang di depan namanya nggak ada apa-apanya dan di belakangnya nggak ada. Gimana ceritanya? Ya satu,
Saya udah aktif di PBNU sejak 96 ya, mengelola tabloid Warta NU dari zaman gedung masih lama, dari zaman Gus Dur itu. Itu zaman Gus Dur. PBNU masih belum ramai yang ngantor di PBNU itu cuma beberapa orang. Di situ kemudian berhenti bentar ketika reformasi gitu kan, lebih banyak aktif di luar, di jalan. Nah, sama teman-teman yang dari beragam ini ya, latar belakang balik lagi ketika NU online ya. Nah, di situ sejak saat itu praktis saya memang tidak pernah absen gitu ya, tidak pernah nonaktif dari membantu NU dan berkantornya juga di gedung PBNU. Jadi saya selalu ikut dinamikanya dan saya ya lumayan paham gitu kan dinamika di internal organisasi maupun di luar di situ. Dan kemarin ya ketika muktamar Mas Yahya atau Gus Yahya itu memutuskan untuk maju, gitu, itu juga termasuk ya ngobrol-ngobrol gitu. Saya juga seneng ketika Gus Yahya memutuskan maju karena menurut saya ya perlu ada regenerasi di sekarang. Ada banyak sekali generasi baru di NU, generasi muda NU yang mungkin cara berpikirnya sudah berbeda, kacamatanya, cara pandangnya juga sudah berbeda. Saya kira butuh ketua yang saya kira memang lebih paham terhadap perubahan-perubahan yang tidak pasti ini, yang lebih antisipatif. Dan saya kenal Mas Yahya cukup lama kan, dan diskusi cukup sering gitu kan, cukup sering ngobrol gitu. Dan ketika Mas Yahya memutuskan maju ya saya menganggap ya udah saya harus support dan membantu Mas Yahya untuk bagaimana Mas Yahya itu ya diterima dan memang dianggap ya beliau orang yang paling tepat saat ini untuk memimpin NU. Ya karena ya dinamika di situ ini ya. Kemudian mungkin Mas Yahya yang membutuhkan saya, dan masih membutuhkan. Ibaratnya mungkin beliau berpikir bahwa masih ada kerja-kerja yang harus saya kerjakan di PBNU gitu kan. Nah, kemudian beliau inilah menjadikan saya sebagai salah satu ketua ya gitu. Kalau saya di NU itu sebenarnya kan ya apa aja lah, karena ruang untuk mengabdi di NU itu pada dasarnya kan banyak. Di NU itu nggak jadi pengurus saja, pada dasarnya kan ruang pengabdiannya itu banyak. Banyak sekali kiai-kiai yang menghidupi pesantren, santrinya real juga, ribuan yang mungkin dia bukan pengurus ya, tapi ya NU bertahan sampai 90 tahun lebih ya, hampir 1 abad ini. Itu kan justru karena memang kiai-kiai yang seperti ini ya. Di situ. Tapi memang saya kira seiring perkembangan ini kan memang ya PBNU menjadi jauh lebih modern mungkin ya, karena juga tumbuhnya generasi. Generasi NU sekarang kan yang dalam tanda kutip modern kan udah banyak. Yang kuliah udah banyak dibandingkan zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto kan mencari anak NU yang kuliah di UI gitu itu kayaknya 1-2 aja itu yang kuliah di ITB, Erlangga itu. Kalau sekarang banyak banget. Bahkan seiring mobilitas sosial yang terjadi pasca reformasi. Nah, di situ seiring ya, ibaratnya sekarang mungkin kalau dulu NU itu masuk lapisan mustadafin ya, ekonomi lemah. Sekarang mungkin udah nggak layak NU disebut mustadafin. Nah, di situ pasca reformasi karena ekonomi banyak terdistribusi, politik juga terdistribusi dan segala macam, dan NU salah satu yang terdampak mendapatkan efek dari pemerataan atau distribusi kekuasaan, politik, ekonomi yang terjadi pasca reformasi. Jadi reformasi setidaknya ada hasil yang bisa dirasakan oleh. Ya saya kira jelas lah, kalau nggak ada reformasi kita nggak bisa bayangin ya. Kita nggak bisa bayangin saya nggak bisa bayangin akan sekian banyak generasi NU bisa mengakses kuliah. Saya nggak bisa membayangin misalnya ada program kayak LPDP, karena dulu GNOTA itu kesannya kayak jasanya Mbak Tutut gitu ya, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Padahal negara pada dasarnya mampu ngebiayasain ribuan anak. Ada LPDP, ada BPJS. Dulu orang sakit ya harus jual sawah ibaratnya. Kalau yang punya sawah, kalau yang nggak punya ya utang-utang. Sekarang kalau mau tertib ada BPJS gitu kan. Nah, di situ ada banyak sekali, belum keterbukaan ekonomi. Dulu yang bisa jadi politisi cuma segelintir orang. Nah, dulu bupati, gubernur dituju semua Pak Harto. Kalau nggak di-ACC sama Pak Harto nggak bisa, nggak dipilih oleh rakyat. Jadi ekonomi dikuasai oleh segelintir orang, buru-buru. Yang bisa dapat akses bank segelintir orang. Orang asal ngajuin belum tentu bisa dapat. Artinya akses itu dulu dimonopoli oleh segelintir, bener-bener segelintir orang. Mau akses politik, mau ekonomi, mau pendidikan, mau ini apa. Itu dirombak ya. Di situ.
reformasi saya kira meruntuhkan itu semua, walaupun tidak sepenuhnya ibaratnya meruntuhkan oligarki yang ada. Ya, tetapi saya kira bahwa distribusi kekuasaan sosial, politik, ekonominya jelas itu terjadi secara masif. Dan ini tumbuh di generasi baru NU ini ya? Tidak susah cari NU lulusan UI, lulusan luar negeri, lulusan kampus-kampus terbaik. Ya, nyari anak NU sekarang yang pinter urusan non-agama, udah banyak lah. Udah banyak. Saya nyari anak NU yang pinter programming gitu, udah banyak. Yang bikin aplikasi NU online ya anak-anak NU sendiri, kader-kader sendiri. Di situ, nggak perlu ngebon istilahnya. Kita masih pakai pemain akademi. Di situ. Kalau tugas Syafiq di NU sendiri sebagai ketua apa persisnya? Ya ini di PBNU dibagi ada divisi-divisi ya. Ada divisi yang membawai misal kayak yang tergabung di kelompok saya itu ada wakil ketua, itu ada Pak Nizar Ali, ada ketua-ketua, ada Prof Mukri gitu, ada Prof Zainal, ada saya, ada Mas Amin Husni, ada wakil-wakil. Itu membawai ada beberapa lembaga, ada lembaga hukum gitu ya, ada lembaga pendidikan, lembaga perguruan tinggi dan Ma'arif itu lembaga pendidikan. Terus tetap ada lembaga media tadi, LTN yang Kominfo NU itu juga tetap di bawah di divisi saya. Jadi ya pada dasarnya besok baru akan rapat kerja di NU, mungkin akan ada pembagian yang lebih spesifik, tapi ya ibaratnya kan saya hanya ngurusin urusan media sama IT lah, yang digital gitu. Dan itu udah diurus jauh sebelumnya kan? Iya, karena itu juga sekarang. Yang memang selama ini yang saya urus itu sekarang jaringan terkait orang-orang yang kompeten di bidang itu udah terbentuk. Di situ ya gitu. Ya tapi kalau mau boleh kan itu ketua urusan piknik dan makan-makan. Itu paling menyenangkan. Di NU itu kan banyak program piknik kan. Pikniknya orang NU itu kan ziarah Wali Songo ya kan. Saya zaman kecil namanya piknik itu ya ziarah Wali Songo itu kan. Ziarah makam ya itu pikniknya. Lalu makan-makan di NU banyak. Ada tahlilan, ada mauludan, isinya makan semua kan. Sholawatan, doa, termakan-makan. Jadi ini saya bilang kalau ditanya saya ketua urusan piknik dan makan-makan. Tapi ini terakhir kan soal ini Syafiq, PBNU itu kan kayak terseret ke politik ya. Apalagi isu soal 3 periode gitu ya, kayak memberi angin. Lalu Syafiq gimana? Ya saya kira sih tidak ya. Saya kira Gus Yahya saya kira punya beliau orang yang cukup lama sama Gus Dur, artinya beliau juga hitungannya aktivis ya. Saya kira sangat paham dalam konteks prinsip-prinsip bagaimana demokrasi itu bisa tegak dipengaruhi apa aja. Saya kira beliau sangat paham, tetapi ya saya kira ada faktor bahwa ya saya nggak tahu persis waktu itu, mungkin kan kontak wartawan doorstop kadang nanya kan, wartawan selalu nanya peristiwa-peristiwa aktual untuk ditanyakan ke tokoh-tokoh ya, ditanya ya mungkin ya memang beliau mungkin tidak dalam posisi juga yang ibaratnya bisa mengatakan nggak bisa kayak gitu-gitu. Jadi saya kira itu ya statement yang ya mungkin dianggap memberi angin dikit gitu ya. Tetapi kan cuma posisinya ya terkait usulan itu dengan argumennya ya oke, dianggap masuk akal. Tapi kan saya kira tidak dalam posisi berarti mendukung. Di situ. Ya, dan itu memang saya kira kan karena isu terkait yang sangat sensitif ya, urusan pemilu, artinya perpanjangan masa jabatan presiden. Ini kan isu sensitif ya, yang statement ketua PBNU ya pasti itu akan tanggapan dari banyak orang. Tetapi kan ini Gus Yahya kan juga belum berstatement lagi. Berstatement lagi, artinya tidak ada wawancara panjang terkait pandangan Gus Yahya terkait pemilu terkait di situ. Tapi kan yang jelas bahwa komitmennya Gus Yahya ini kan tidak ingin membawa NU terlalu terseret politik. Agar tidak terseret politik ya pertama adalah tidak membolehkan pengurus PBNU untuk maju sebagai presiden maupun wakil presiden. Oh, itu clear ya? Itu clear dari sebelum muktamar bahwa tidak akan mengizinkan pengurus PBNU, termasuk dirinya sendiri ya, maju sebagai presiden atau nyari-nyari peluang gitu untuk dicalonkan. Enggak, itu udah pintu itu udah tertutup. Itu belajar dari pengalaman sebelumnya ya, yang sering dipakai. Iya, karena betul, karena itu akan menyeret NU benar-benar dalam pusaran di situ. Pertama yang dilakukan kan itu. Yang kedua, Gus Yahya ini pengen memperkuat NU di dalam ya. Jadi penguatan organisasi, penguatan internal, makanya sekarang misal kita dengar misal banyak sekali PBNU itu kerjasama. Mungkin sementara memang kerjasama sama pemerintah. Tapi terkait proyek-proyek yang kita anggap
bisa dibawa ke bawah, ke grassroots, seperti replanting sawit, ya gitu, replanting sawit. Tapi ini yang memperkuat sawit rakyat pada dasarnya. Selama ini kan sawit itu didominasi korporasi pemainnya, bener-bener. Nah, dengan ini PBNU pengen bagaimana sawit rakyat ini porsinya naik. Nah, PBNU kerjasama dan itu diberikan ke petani-petani di jaringan Nahdien di level grassroots, bukan oleh PBNU yang ngambil. Yang mendapatkan kemanfaatan adalah grassroots Nahdien atau jaringan Nahdien. Kemudian ada kerjasama lagi gitu kan, terkait lingkungan hidup, gitu kan. Itu juga sama, semangatnya kan juga merawat alam kan, gitu kan. Nah di situ, semangatnya juga ini agar menggerakkan jaringan di bawah. Jadi memang pengen membawa program-program ke cabang-cabang, ke kabupaten atau bahkan kecamatan atau ke desa-desa. Tapi ini kan baru. Ini kan baru beberapa bulan, artinya kita ini kayak piloting juga. Kita pengen lihat. Kita pengen lihat model yang dibangun oleh PBNU ini bisa jalan atau tidak di lapangan. Kalau bisa jalan ya itu Oke, jadi memang orientasinya penataan internal, memperkuat, apalagi tema muktamar kemarin kan juga urusannya kemandirian. NU ini organisasi besar yang pada dasarnya sebenarnya kalau warganya pesantren ya mandiri. Pesantren kan dibangun umumnya kan ya dari kiainya sendiri, kemudian dapat tambahan wakaf, dan ini saya kira duit negara yang membantu di situ kan nggak gede banget, apalagi zaman Pak Harto lah nggak ada. Nah, di situ pada dasarnya ya NU mungkin mandiri tapi belum cukup kuat. Kalau urusannya mandiri sih mandiri gitu kan. Tapi nggak cukup kuat. Tapi tidak cukup kuat. Artinya ketika ada persoalan dikit, ada krisis dikit, kerasa banget. Ada apa dikit, wah ibaratnya keluarga bayar kuliah anaknya aja udah nggak bisa gitu kan. Nah istilahnya kayak gitu. Bagaimana ini lebih kuat lagi di sektor itu sama organisasi gitu. Organisasi ya NU ngurusi hampir kepengurusannya di seluruh kecamatan di Indonesia, gitu kan. Kalau nggak bisa dibilang desa, organisasinya hari ini mungkin masih sangat masih belum cukup mandiri secara organisasi. Ya, itu yang pengen ditata oleh Gus Yahya. Itu semua nggak akan bisa kalau semua ikut dinamika politik yang urusannya adalah kekuasaan, mendapatkan suara. Nah, yang tidak diinginkan gue ya adalah gue nggak pengen NU itu selalu dijadikan vote getter, mesin pendulang suara, bekerja ikut rame-rame tapi urusannya untuk nyari suara, bukan bekerja rame-rame untuk memperkuat ekonomi warga, untuk memperkuat dirinya. Itu yang nggak dimaui Mas Yahya. Selama ini kenapa kerja-kerja nggak terjadi ya karena kita terlalu fokus, kita terlalu menikmati kerja-kerja mendulang suara itu, karena itu dianggap bargaining politik NU. Tapi padahal itu instan ya, dan nggak memberi dampak yang nyata. Dampaknya pada warga NU masih bisa dihitung kalau ditanya, gitu kan. Nah, kalau ditanya dampaknya seberapa besar ya? Mungkin banyak warga NU mengatakan nggak besar-besar amat. Itu yang pengen diubah. Jangan sampai NU yang memang jaringannya luas ini, warganya puluhan juta ini, hanya rame-rame kalau urusan mencari suara. Bagaimana kita rame-rame itu ya rame-rame kerja. Memandirikan atau memperkuat kemandirian tadi. Betul. Nah, itu pengen Gus Yahya. Makanya dia pengen ditahan. Urusan politik tuh cukup 1, 2, 3, 4 orang lah istilahnya kayak gitu. Enggak warga-warganya di bawah diajakin dia ini. Sementara kita belum dalam posisi yang kakinya cukup kuat ya. Karena pada dasarnya kan memajukan NU ya memajukan Indonesia. Karena kalau NU itu bisa membantu menemukan jalan agar warganya makmur ya artinya kan Indonesia kan makmur juga. Indonesia kan tingkat kemiskinannya lebih rendah kan gitu. Simpelnya begitu. Sebagai person ya, sebagai pribadi ya, kalau Safi kan dulu aktivis melihat bahwa kekuasaan harus dibatasi, negara harus diawasi, lalu ada wacana untuk memperpanjang di luar. Ya saya kira, ya kalau saya ya jelas tidak setuju di situ bahwa pembatasan kekuasaan presiden itu hasil tuntutan masa reformasi. Dan itu ada rujukannya di seluruh dunia, gitu, berdasar pengalaman sejarah banyak bangsa-bangsa yang lain juga, gitu, bahwa angka berapa tahun itu juga bukan angka untung-untungan juga, itu juga udah ada banyak studinya, ada banyak ini bukan kok ini. Jadi itu adalah hasil reformasi, hasil perjuangan banyak orang, bahwa kekuasaan itu memang tidak pernah merasa cukup.
gitu, dan dia harus dibatasi. Dan 2 kali itu cukup. 10 tahun itu cukup untuk kita bisa berbuat atau memang tidak bisa berbuat. Jadi kalau ada wacana perpanjangan, ya menurut saya kita harus menolaknya menurut saya. Nah, di situ alasannya apa? Sekarang misal konteks COVID ya. Sekarang pemerintah udah membolehkan nih pergi-pergi tanpa PCR, antigen dan PCR. Dan tren dunia juga memang relatif ini kan menurun gitu ya, di beberapa tempat memang Omikron itu. Jadi saya kira nggak cukup alasan lah gitu loh. Apalagi dampaknya itu melanggar konstitusi. Persis. Nah, kalau kemudian kita mau mengubah konstitusi, itu lebih parah lagi. Itu negara kekuasaan bukan negara hukum. Ya. Nah, negara kekuasaan adalah negara kekuasaan adalah negara yang kalau menemukan hukum tidak cocok sama dia, hukumnya dia ubah. Nah, kalau negara hukum ya, lu cocok nggak ya, itu hukumnya. Nah, di situ lu harus taati karena hukum itu juga bukan diciptakan oleh 1-2 orang. Itu hukum itu hasil dinamika banyak sekali elemen bangsa juga oleh situasi pada zaman itu. Nah, di situ saya kira menurut saya sih ya itu harus ditolak ya ibaratnya, dan buat saya kalau itu dipaksakan itu sangat beresiko. Apa resikonya? Ya saya kira akan gelombang untuk protes saya kira sulit diprediksi. Saya sering bilang gitu, teman-teman, ya termasuk teman-teman yang mungkin punya akses ke presiden. Saya kira kalau nyampe mau bertaruh ya, pemilu diundur, yang itu akan membahas konstitusi, saya kira gelombang protesnya tidak bisa diprediksi. Anak-anak generasi sekarang ini udah pernah warming up untuk demonstrasi. Udah ada KPK, udah ada Cipta Kerja, udah ada banyak peristiwa yang ada ratusan ribu anak di Indonesia udah pernah demonstrasi. Zaman kita akhir 97 yang punya pengalaman demonstrasi sedikit malah ya. Sedikit. Sekarang ini banyak malah. Ini tahun 2004 besok itu udah ada ratusan ribu generasi anak yang punya pengalaman berdemonstrasi. Mereka artinya punya pemahaman politik yang relatif cukup dan punya pengalaman lapangan. Ya. Di situ ketika ada alasan yang sangat kuat untuk itu, kemungkinan besar mereka turun. Itu satu generasi. Yang kedua, generasi kita ini kan belum tua-tua amat. Iya. Masih bisa lah kalau mau turun ke jalan. Iya, kalau levelnya ini apa mungkin, gimana ini? Udah ayo ikutan anak muda yuk, kita turun ini nih. Apalagi mungkin yang sampean udah punya anak, kayaknya kalau anaknya ikut demo juga seneng-seneng aja. Saya menemukan banyak teman yang pada dasarnya pendukung Jokowi, tapi kemarin pada ikut demo KPK, seneng mereka. Mereka seneng anaknya yang maju. Semester berapa pada demo karena bapak ibunya dulu juga demo gitu loh. Jadi sulit diprediksi. Gitu. Jadi kalau elit-elit itu merasa bisa mengatur negara ini lewat sedikit orang, ya silakan saja. Tetapi saya kira kalau saya dengan kita melihat pengalaman sejarah atas realitas sosial, kita mengacu generasi yang mengalami 98 itu sekarang juga belum tua. Nah gitu kan. Pengalaman bangsa-bangsa lain juga gitu kan. Saya kira mereka-mereka yang pede, saya bisa mengatakan ya mereka tidak cukup paham laju sejarah mungkin gitu. Ya tapi kan itu orang-orang yang ada di kekuasaan yang bisa menegosiasi aturan, yang menegosiasi undang-undang. Nah, kadang-kadang kan orang yang ada di kekuasaan itu dia terlalu hanyut berdinamika, berdialektika sesama orang yang merasa memegang kekuasaan dan kemudian ada perasaan negara ini bisa kita atur. Mereka nggak ngitung bahwa ada kekuatan di luar ini ekstra parlementarian yang disebut ekstra parlementarian itu. Nah, kita pernah mengalami itu pada 98 dan beberapa tahun belakangan ini kita menyaksikan ada kekuatan ekstra parlementarian itu walaupun tidak ada leader yang sangat kuat dalam tanda kutip. Tetapi kekuatan itu ada dan itu punya power. Itu punya power. Dan itu yang Syafiq lihat sebagai resiko yang... Iya, sebagai resiko yang saya nggak mengatakan, tapi itu resiko yang sulit dihitung. Nah, karena saya juga nggak bisa memastikan, gitu. Saya nggak tahu benar generasi hari ini tuh gimana, mahasiswa sekarang gimana. Saya tidak tahu persis, tapi berdasar bacaan saya, itu pilihan yang sangat beresiko. Sementara tapi saya juga memandang, elit-elit itu kadang punya kesombongan, mereka bisa menyelesaikannya di level elit. Dan mereka punya pengalaman, banyak hal bisa dia selesaikan di level elit. Nggak ada apa-apa. Nah, mereka mungkin pengen menaikkan playing field. Mau ini menyelesaikan di level elit untuk urusan konstitusi. Ya, gitu. Ya silakan sih. Gitu. Tapi kalau ada alasan bahwa ini nggak ada pemimpin yang
muncul dan capable untuk mengisi posisi di pemilu ke depan? Ya saya kira nggak ada lah, Indonesia ini banyak sekali. Siapa yang menganggap Jokowi capable ketika awal? Persis. Nggak ada juga yang menganggap beliau wali kota terus ini. Artinya tapi kan ada dinamika, memang dulu orang udah capek dengan kepemimpinan SBY yang dianggap kurang tas gampangannya gitu ya. Sebenarnya kita melihat sosok dari Pak Jokowi yang lebih pekerja, bukan berarti bahwa beliau itu orang yang benar-benar sudah memenuhi ini apa, tapi kan ini dianggap bisa menutupi kelemahan yang sebelumnya. Nah, di situ. Jadi kalau sekarang kita mempersoalkan, ada banyak sekali orang, ada Ganjar, ada Ridwan Kamil, di survei ada Anies Baswedan, ada siapa lagi yang di survei ya, di NU juga ada banyak orang-orang muda ya gitu, ada Mbak Yeni, ada Yamuemin, ada Gus Yakut, ada Khofifa, ada banyak lah istilahnya. Jadi kalau dibilang nggak ada, ini saya sih ya itu underestimate. Underestimate dan terhadap generasi. Anti sejarah sebenarnya. Ahistoris, karena sejarah ahistoris. 2014 kan menunjukkan. Ya itu kesombongan yang mengunderestimate generasi. Ya enggak lah. Jumlah orang pinter generasi ini lebih banyak daripada jumlah orang pinter generasi sebelumnya, saya kira. Gitu. Kita mungkin generasi pembaca buku. Yeah. Ketika kita kayaknya kok susah menemukan anak-anak muda yang nggak baca buku, mungkin kalau yang sombong kita menganggap anak-anak sekarang ini nggak pinter, nggak mau baca buku. Loh, anak sekarang mungkin belajarnya bukan dari buku, dari video, dari podcast, dari apapun. Dan saya menemukan ya mereka baik-baik aja. Dan nggak perlu di-underestimate juga ya? Iya, jadi ya nggak bisa lah. Generasi kan kadang-kadang punya pride-nya sendiri gitu ya. Punya pride-nya sendiri, padahal dia juga nggak bisa menyelesaikan semua masalah di umurnya, di generasinya gitu loh. Artinya ya sudah lah, kekuasaan sudah ada batasnya, 10 tahun itu cukup. Kalau itu diundur, nah itu jadi presiden, apapun bisa diundur. Di situ. Dan itu negara kekuasaan itu. Iya, dan saya kira negara kekuasaan nggak akan bisa stabil. Pak Jokowi pengen, mungkin, dia pengen seluruh visinya terkait Indonesia terwujudkan. Infrastruktur atau apa, perpindahan ini, tapi itu semua kan butuh stabilitas. Kalau memang ada ngusul agar itu bisa selesai semua, kayaknya kalau 2024 nggak selesai. Gimana kalau diperpanjang dikit baru selesai, kan gitu kan istilahnya kayak. Tapi kalau diperpanjang itu resikonya instabilitas, nggak selesai juga. Yeah. Semua orang yang tahu bahwa 212 aja yang relatif di Jakarta itu dampaknya besar banget terhadap arus misal investasi, terhadap ekonomi. Apa orang artinya target juga nggak masuk juga kalau ada gejolak. Jadi kalau kita ingin memastikan itu mencapai target tertentu, kemudian melonggarkan atau merevisi aturan, tapi revisi aturan itu menimbulkan gejolak dan gejolak itu bisa menjadi halangan untuk kita menyelesaikan target itu, sama aja. Resikonya jauh lebih besar. Karena sistem sudah rusak. Jauh lebih besar. Ya, kan? Dan ya saya sebagai orang yang di 2014 dan 2019 ibaratnya ikutlah ya, membantu gitu, mengkampanyekan, mengajak teman-teman untuk memenangkan Pak Jokowi, ya saya mengatakan cukup lah. Ya harus sangat tegas. Sangat tegas bahwa tidak. Bahwa problemnya adalah mungkin sekarang bagi-bagi kuenya itu memuaskan banyak pihak. Nah, gitu kan. Banyak pihak ini pro status quo karena dianggap mungkin bagi-bagi kuenya cukup sehingga nyaman gitu kan. Ini nyaman, ini dapatnya, gue dapatnya lumayan lah, cukup ini. Kalau ada perubahan peta bisa berubah lagi tuh. Bisa berubah lagi dong, kan gitu. Pembagian kue ini. Nah, artinya kan banyak orang artinya di luar Pak Jokowi itu juga yang memang berkepentingan mungkin untuk diperpanjang karena jatah kue politik ekonomi dia nggak berubah. Iya, dan dia butuh menjaga kenyamanannya itu ya. Sementara perubahan itu selalu mengundang ketidakpastian, perjuangan baru, lobby-lobby baru, nggak pasti juga kan. Sementara, jadi ya, tapi ini kan tergantung ya dinamika politik dan saya kira ya politik seperti itu. Buat kita saya kira ya buat saya gitu ya tadi saya udah bisa mengikhlaskan banyak hal di politik. Ya dalam konteks itu ibaratnya saya akan mengatakan tidak setuju. Kalau perlu turun ke jalan, orang seperti saya juga masih bisa turun ke jalan. Saya masih punya kaos. Iya, istilahnya gitu. Iya, tetapi juga bukan yang nyampe memfonser energi yang kemarahan yang gimana, gitu. Karena saya nggak mau juga membebani diri saya terlalu besar atau
memukuli diri saya atas kesalahan yang bukan saya yang memperbuatnya gitu. Banyak hal terjadi di luar kendali kita juga iya, di situ ya. Politik tergantung banyak faktor, tergantung banyak hal ya. Nah, kita tidak bisa terlalu optimis tapi juga tidak bisa terlalu fatalis juga. Politik dipengaruhi oleh tindakan kita masing-masing. Gitu loh. Tindakan kita masing-masing. Nah, di situ. Dan tindakan itu berangkat dari sikap kita kan? Ya, betul. Kayak sikap kita tadi anti 3 periode ya, kalau itu terjadi ya kita perlu ke jalan untuk mewujudkan. Iya, betul. Kita mungkin berdua, tapi kalau kita bisa mengajak 20 orang atau orang seperti kita bisa ada sekian bisa berbeda. Nah, artinya di situ. Tapi sekarang memang di situ. Ya saya merasa ada gitu. Orang-orang yang mungkin merasa udah memegang pendulum-pendulum kekuasaan dan merasa bisa mengatur negara ini dengan menyelesaikan segelintir orang. Dengan membicarakannya hanya dengan beberapa orang. Mereka lupa bahwa dalam sejarah Indonesia yang belum lama ada nama gerakan di luar semua sistem yang pengurus partai, ketua partai yang itu apa. Ya itu ya protes warga ekstraparlamentarian. 98 kita belajar di situ kan. Kekuatan yang di luar yang tadinya semua sepakat, ternyata bisa merubah dan merobohkan. Betul. Ya saya kira ini kan Pak Jokowi ini terpilih dalam pemilu yang relatif baik. Ya harusnya ya berhenti dengan baik ya, sehingga seluruh pendukungnya juga senang. Berterima kasih udah menyelesaikan masa jabatannya sesuai harapan ya. Ada beberapa yang mungkin nggak harapan karena memang dulu ekspektasi itu kan sangat tinggi. Ekspektasi tinggi selalu kan. Orang kalau dianggap sangat ideal, pasti ekspektasi publiknya kan sangat tinggi. Ya, banyak orang yang nggak bisa mengelola ekspektasi. Tapi ini kan malah ruang untuk dia mempas it on ke sesuatu atau seseorang yang dia percaya atau sistem yang sudah dibangun kan. Ya betul ya. Pokoknya kita harus punya komitmen lah. Tidak bermain-main dengan sistem yang udah disepakati banyak orang dan relatif tidak punya masalah. Diterima oleh banyak orang gitu. Jangan menganggap juga kayaknya nggak ada yang pemimpin yang setara, nggak ada yang ini. Kalau dari sisi itu sih gue ngelihat ini kesalahan pemimpin justru karena nggak mampu memunculkan pemimpin baru. Tanggung jawab pemimpin kan sebenarnya ketika dia habis masa pemimpinannya, dia menghadirkan pemimpin-pemimpin baru. Pemimpin besar melahirkan pemimpin-pemimpin yang lain. Kalau ini tidak cukup menghadirkan pemimpin besar, saya ragu nih. Iya. Gitu, Fik. Wah, gila nih. Sejam lebih nih kita ngobrol. Oh iya. Udah dikasih kode sama ini ngeditnya nanti pusing. Tapi lain kali kita ngobrol soal itu lebih dalam lagi. Thank you, Fik ya. Oke. Energi untuk bergeraknya masih kuat. Kaos gue masih bisa dipakai. Thank you ya.